Kampiun Serie A Italia musim lalu, AC Milan memulai tahun baru 2023 dengan hasil buruk yang didapat. Dari 6 penampilan yang dimainkan sejauh ini, Rossoneri hanya mampu meraih 1 kemenangan saat mereka mengalahkan Salernitana 2-1 pada 4 Januari 2023 lalu. Setelah itu, Milan hanya bermain imbang 2-2 dengan AS Roma, takluk 0-1 atas Torino di babak 16 besar Piala Italia, ditahan imbang 2-2 oleh Lecce di Serie A, dipermalukan sang rival Inter Milan 3-0 di final Piala Super Italia, dan yang terbaru dibantai Lazio 4-0 di lanjutan Serie A pada Rabu 25 Januari 2023. Bermain di Olimpico, Lazio yang sebelumnya hanya menduduki peringkat ke-6 mampu unggul 2 gol lebih dulu di babak pertama lewat sepakan Sergej Milinkovic-Savic pada menit ke-4 dan sontekan Mattia Zaccagni di menit ke-38. Di babak kedua, Lazio semakin di atas angin setelah Luis Alberto mencetak gol ketiga untuk tuan rumah lewat eksekusi penalti di menit ke-67. Gol tersebut kemudian diikuti oleh gol keempat yang dicetak oleh Philip Anderson di menit ke-75. Tambahan 3 poin mengantarkan Lazio naik ke urutan 3 dengan 37 poin. Rossoneri telah memperpanjang catatan buruk dengan meraih 2 hasil imbang dan sekali kalah di 3 laga terakhir. Hal itu membuat kans mereka untuk mengejar pimpinan klasemen sementara Napoli juga semakin berat. Di sisi lain, Napoli berhasil meraih 3 kemenangan beruntun. Akibatnya, jarak poin antara AC Milan dan Napoli kini melebar menjadi 12 poin. Namun, periode kelam AC Milan tidak berhenti di situ. Mereka juga dipastikan kehilangan 2 trofi setelah disingkirkan Torino dari Coppa Italia dan dipermalukan Inter di final Piala Super Italia. Dengan defisit 12 poin, saat ini peluang mereka untuk mempertahankan gelar bisa dibilang cukup berat. Pelatih Milan Stefano Pioli mengakui penurunan performa yang dialami oleh timnya. Kami harus segera kembali ke Milanello dan bekerja lebih baik karena sudah jelas kami tidak tampil sesuai kapabilitas kami. Banyak hal yang tidak berjalan lancar saat ini. Ada masalah mental, juga soal taktik karena kami kebobolan lewat sejumlah situasi yang seharusnya bisa kami tangani dengan cara berbeda. Sementara itu, menurut Corriere della Sera, salah satu penyebab terpuruknya AC Milan di awal tahun 2023 adalah bapuknya penampilan para pemain baru yang didatangkan pada musim panas kemarin. Tercatat, AC Milan mendatangkan 6 pemain baru di bursa transfer musim panas untuk memberikan rotasi di dalam padatnya jadwal tim. 6 pemain tersebut adalah Charles De Ketelaere, Malik Thiaw, Aster Franks, Divock Origi, Yassin, Adli, dan Sergiño Dest. Namun, dari ke-6 pemain tersebut tidak ada satupun dari mereka yang tampil bagus sejauh ini. Oleh sebab itu, Paolo Maldini dan Frederic Massara kini harus memutuskan pemain mana yang mau dibeli demi memberikan Pioli pemain yang tepat untuk mengejar ketertinggalan poin dari Napoli. Selain pemain penting yang didatangkan di bursa transfer, AC Milan nyatanya masih punya kekurangan lainnya. Mantan juru taktik AC Milan Arrigo Sacchi mengkritik mantan klubnya tersebut karena kehilangan kekompakan dan organisasinya. Milan hari ini tak bermain lagi sebagai tim di atas lapangan. Error yang terlihat di Supercoppa adalah mental error yang berbicara banyak mengenai momentum Milan. Milan harus memperoleh kembali kepercayaan dalam gagasannya sendiri tanpa menuangkannya dalam bentuk taktik. Jika Anda ingin pemain mengikuti, Anda harus jadi sangat persuasif. Meski masih berada di posisi kedua Serie A, namun AC Milan hanya unggul 1 poin dari 3 klub di bawahnya yaitu Lazio, Inter Milan, dan juga AS Roma. Berikutnya, Rafael Leao dan kawan-kawan akan menjamu Sassuolo di pekan ke-20 Serie A hari Minggu 29 Januari di Stadion San Siro. Kemenangan menjadi harga mutlak bagi Rossoneri jika ingin terus bersaing di papan atas klasemen Liga Italia.